Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 180. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya benar-benar tidak menyangka bahwa Rizky, bocah ini, akan benar-benar berteman dengan Wahyu. Ketika dia di sekolah menengah, Rizky adalah pemimpin kelas. Dan bahkan di seluruh sekolah, dia adalah gangster paling kuat. Pada saat itu, Rizky baik-baik saja. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah anak ini memasuki masyarakat, dia akan mengikuti Wahyu. Aditya melirik Rizky di kantor, dan akhirnya mengerti mengapa anak ini memiliki kepercayaan diri yang kuat. Setelah lama bermasalah, dia mengandalkan Wahyu. Memikirkan hal ini, kesan Aditya tentang Wahyu menjadi lebih buruk. Wahyu ini benar-benar di bawah komandonya, bahkan bajingan seperti Rizky. Aditya merasa bahwa dalam hal ini, Wahyu dan Dilan jauh berbeda. Meskipun orang-orang Dilan semuanya baik dan buruk, setidaknya Leo, Rinal, dan orang-orang di bawah dua orang ini tidak memiliki masalah dengan karakter mereka. Tuan Aditya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Umar merasa sangat merepotkan dan bertanya kepada Aditya dengan sangat gelisah. Paman Umar, kamu tidak perlu takut. Aku akan menangani masalah ini. Aditya menghibur Umar untuk datang, dan kemudian kembali ke kantor. Rizky ada di kantor dan sudah mendengar apa yang dikatakan Aditya dan Umar, dan anak ini merasa lebih bangga. Dengan pendukung besar seperti Wahyu, Rizky merasa bahwa dia bisa berjalan menyamping di Manado. Mengapa dia harus menempatkan Umar di matanya? Adapun Aditya, Rizky tidak menganggapnya serius. Menurut pendapatnya, Aditya hanyalah sepotong sampah. Keraguan-raguan apa yang harus dimiliki oleh sampah semacam ini? Apa yang kalian berdua bisikkan di luar? Haha, apakah kamu belajar bagaimana menghadapiku? Rizky tersenyum malu-malu, dan berjalan ke Aditya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Aditya memandang Rizky ini dan merasa bahwa anak ini benar-benar bisa membunuh. Aku tidak ingin mengulangi apa yang aku katakan barusan. Aditya memandang Rizky dengan dingin. Sudah tidak sabar dengan anak ini. Haha, apa yang baru saja kamu katakan? Oh, omong-omong, biarkan aku pergi dari sini dan berhenti mengganggu Felicia, kan? Rizky tertawa puas, lalu berjalan ke arah Felicia, dan ingin memulai dengan Felicia lagi. Felicia benar-benar kesal dengan Rizky. Untuk melindungi diri, dia secara naluriah menjauh dari Rizky. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di sisi Aditya. Ketika Rizky melihat bahwa Felicia bersembunyi di samping Aditya, anak itu tiba-tiba melebarkan matanya, merasa masam. Wow, apakah Aditya berselingkuh dengan Felicia? Kalau tidak, mengapa Felicia, pelacur ini, bersembunyi di sisi Aditya? Mereka berdua tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat. Rizky memikirkannya di dalam hatinya, dan sekarang dia sudah sangat kesal. Melihat Felicia berdiri di samping Aditya seperti burung kecil, dia benar-benar berharap dia bisa mengalahkannya. Aditya, hehe, baiklah, sampah besar. Tidak heran kamu banyak bicara di depanku. Jadi kamu dan Felicia punya hubungan. Kudengar kamu sudah menikah dan punya istri. Saya belum melihatnya. Kemau cukup berbunga-bunga. Selingkuh sana-sini. Felicia, kamu terlalu menghargai diri sendiri. Aditya sudah menjadi suami orang. Kamu masih berhubungan dengannya. Limbah semacam ini juga layak untuk dihubungkan. Sekarang saya sangat mengagumi seleramu. Rizky mencibir licik untuk sementara waktu. Dan apa yang dia katakan bahkan lebih tidak terdengar. Ketika Felicia mendengar kata-kata Rizky, wajahnya langsung memerah. Karena baru-baru ini, dia benar-benar naksir pada Aditya di dalam hatinya. Ya Tuhan. Hanya saja bahwa dia dan Aditya tidak bersalah. Ketika Rizky mengatakan ini, Felicia merasa panas di wajahnya. Aditya melihat bahwa Rizky menjadi semakin banyak bicara,
Bagaimana dia masih bisa mendengarkan? Rizky tertegun sejenak. Dia benar-benar terkejut. Karena dalam kesannya, Aditya selalu menjadi tipe orang yang dibully. Kapan dia berani berbicara dengannya seperti ini? Oh, ya, oke, Aditya. Saya belum melihatmu selama beberapa tahun. Jadi kamu berani berbicara dengan saya seperti ini kepadaku. Dengan senyum lucu di wajahnya, Rizky memainkan tangannya pada Aditya dan melanjutkan. Jika kulitmu kencang, aku tidak keberatan menyisir kulitmu. Aditya tidak ingin mengobrol dengan Rizky di sini. Dia meraih kerah Rizky dan berjalan ke pintu kantor. Dia sangat tersedak sehingga Rizky hampir kehabisan napas, dan lehernya memerah karena marah. Kasar, terkutuk, sialan Aditya. Apakah kamu berani menyentuh saya? Petik 2. Aditya mengayunkan Rizky dengan keras dan melemparkan bocah itu ke tanah. Rizky menjerit kesakitan karena jatuh. Dia merasa kekuatan Aditya terlalu besar. Dengan 2 pukulan ini, dia sepertinya bukan tandingan Aditya sama sekali. Sial, kamu berani melakukan sesuatu denganku. Aku pikir kamu benar-benar lelah dan berhayal. Rizky sangat marah sehingga dia memarahi, merasa malu di depan Felicia, dan bergegas untuk memukul Aditya. Ledakan. Aditya tidak menunjukkan kesopanan sama sekali. Dia menendang Rizky hanya dengan 1 tendangan, dan keluar 3 atau 4 meter jauhnya. Melihat Rizky lagi, dia berdiri, memegangi perutnya. Wajahnya pucat. Bocah itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hasan, bawa seseorang ke sini segera. Saya dipukuli di lokasi pembangunan Villa Jinxiu. Setelah panggilan itu, Rizky memelototi Aditya dengan ganas, seolah-olah dia telah menelan Aditya hidup-hidup. Melihat Rizky benar-benar memanggil seseorang, Umar dan Felicia sama-sama ketakutan. Mereka sangat gugup. Tapi menurut Aditya, Rizky benar-benar cukup lucu. Omong kosong Hasan. Aditya belum pernah mendengar nama itu. Aditya, ayo pergi. Orang yang dipanggil Rizky akan datang, dan kamu tidak akan bisa pergi. Felicia bergegas membujuk Aditya untuk melarikan diri. Ya, Tuan Aditya. Seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Anda dapat pergi dengan cepat. Saya dapat menanganinya di sini. Umar juga menasihati Aditya. Aditya mengenal Umar, jelas tidak cukup untuk ditangani. Tetapi Paman Umar baik-baik saja, dan dia masih bisa memikirkan orang lain di saat krisis. Tidak apa-apa. Selain itu, Anda mengontrak proyek di sini, dan Anda melakukan sesuatu untuk saya. Saya harus melindungi Anda, Aditya. Umar dan Felicia tersenyum ringan. Umar tertegun sejenak. Dia tidak tahu dari mana Aditya mendapatkan kepercayaan diri ini. Rizky telah memanggil seseorang. Mengapa Aditya begitu tenang? Felicia memandang Aditya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Aditya benar-benar pria yang dapat diandalkan. Dan pria seperti ini memiliki rasa aman yang baik. Rizky mendengar semua yang dikatakan Aditya barusan. Anak ini juga bingung, berpikir bahwa apa yang dikatakan Aditya benar atau salah. Kamu benar-benar punya nyali dan menyombongkan diri. Felicia mengerjakan proyek untukmu. Apakah menurutmu Villa Jinxiu milik keluargamu? Bisakah kamu tetap melindungi Felicia? Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu ingin melindungi orang lain. Rizky mencibir Aditya. Rizky, jangan terlalu jauh. Bagaimanapun, kita semua dulu adalah teman sekelas, dan kamu masih mencari orang luar untuk berurusan dengan Aditya. Felicia menanyai Rizky dengan marah. Dia masih ingin membujuk Rizky untuk berhenti. Kalau tidak, itu akan benar untuk sementara. Seorang preman ditemukan. Apa yang harus saya lakukan jika saya menyakiti Aditya? Felicia, bukannya aku terlalu berlebihan. Kamu bisa lihat, Aditya berani memukulku. Sial, tidak ada yang berani memukulku. Rizky meraung. Ketika Felicia melihat bahwa Rizky tidak menyerah, dia tiba-tiba berpikir bahwa Aditya tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Dylan. Rizky, aku membujukmu untuk berhenti dengan cepat. Aditya dan Dylan adalah teman baik. Apakah kamu berani melawan Dylan? Felicia berkata dengan keras. Ini, jantung Rizky berdetak kencang. Dia masih sangat takut pada Dylan. Dia berasal dari kota Manado. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Dylan?
Dengan serius, bagaimana mungkin seseorang seperti Aditya berteman dengan Dilan? Rizky bingung di dalam hatinya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia bersama bos Dilan alias Wahyu, dia segera menjadi lebih berani. Bagaimana jika dia kenal Dilan? Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Tuan Wahyu. Rizky mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Anak ini benar-benar tahu cara. Dan menyebut Wahyu. Mencoba mengejutkan Aditya dan Felicia. Felicia sudah mendengar ayahnya memberitahunya bahwa Rizky memang memiliki hubungan dekat dengan Wahyu. Dan justru karena itulah Felicia dilecehkan begitu parah oleh Rizky. Sambil menghela nafas, Felicia memandang Rizky dan berkata tanpa daya. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan agar kamu bisa membuat orang-orangmu tidak datang? Rizky melihat bahwa Felicia ketakutan dan memilih untuk berkompromi. Dia sangat bersemangat melihat wajah cantik Felicia. Rizky berkata sambil tersenyum. Karena kamu berkata begitu, maka aku harus memberimu kehormatan ini. Selama kamu menemaniku ke bioskop dan menemaniku di malam hari, aku tidak akan menghormati keputusanmu untuk membebaskan Aditya. Bersambung.